Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime, manga One Piece chapter 976. Ya, chapter kali ini mendapatkan judul Izinkan Aku Memperkenalkan Diriku. Manga One Piece chapter 976 masih menceritakan konflik di lautan Tokage. Saat ini para Scabbard sudah mengungsi ke kapal selam milik bajak laut Hati. Di atas kapal, terlihat Kinemon didesak oleh para Scabbard yang lain untuk mengakui kebodohannya. Sambil memukul pipi Kinemon, Kawamatsu dan Raizo serta Inuarashi berbisik pada Kinemon. Raizo mengatakan jika Kinemon sebenarnya memang berpikir bahwa tempat pertemuannya adalah di pelabuhan Tokage. Lalu, Kawamatsu menimpali, jika tak ada yang akan marah karena semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Akhirnya, Kinemon mulai mengakui kesalahannya. Dia berkata jika mungkin ia akan mati hari ini. Namun, sepertinya aku telah menggunakan seluruh keberuntunganku. Yap, kegentelan Kinemon ini disambut baik oleh para Akazaya yang lain. Kiku mengatakan jika Kinemon mati, dia tak akan membiarkan dia mati sendirian. Ya benar, kita semua adalah samurai yang melayani Tuan Oden, tambah Inuarashi. Asura pun berkata, walaupun kita semua dilahirkan dan dipertemukan dari distrik yang berbeda, namun jika kau mati, kita akan mati bersama-sama. Lalu sebagai penutup, Denjiro meminta Kinemon yang dianggap sebagai pemimpin para Scabbard untuk mengangkat katananya dan memberikan semangat pada para samurai yang telah berkumpul. Apapun takdir yang akan terjadi, pasti akan kuterima. Mari kita hilangkan penghinaan yang sudah diberikan pada Tuan Oden. Dan ayo kita ubah negeri Wano. Di saat yang bersamaan, kroconya Kaido sedang mempersiapkan meriam jarak jauh. Dan ternyata di Onigashima tak ada yang merespon telepon mereka. Seperti apa yang Mimin prediksikan pada review manga One Piece chapter 975. Yap, para kroco Kaido berpikiran jika hal itu terjadi akibat pesta di Onigashima sudah dimulai. Tapi kemungkinannya adalah jalur komunikasi sudah disabotase oleh Caribou. Karena pada manga One Piece chapter 958, Kinemon pun tak bisa menghubungi Luffy dan Hyogoro the Flower. Terlihat juga Kanjuro yang sedang menggambar burung bangau dan akan pergi melapor pada Orochi, serta Kawamatsu yang menyelam ke dalam air untuk menyelamatkan Momonosuke. Dan tiba-tiba, sreng! Kanjuro berhasil menahan serangan Kawamatsu yang datang secara tiba-tiba. Padahal Kawamatsu termasuk ke dalam ras manusia ikan yang memiliki kekuatan 10 kali lipat dari manusia biasa. Serta pada manga One Piece chapter 921, Kinemon mengatakan jika Kawamatsu setara dengan 100 orang samurai. Berarti Kanjuro memiliki kekuatan yang bukan kaleng-kaleng. Namun, yang dilakukan Kawamatsu sia-sia, karena Kanjuro sudah selesai menggambar burung bangau dan membawa pergi Momonosuke bersamanya. Selain itu, Kanjuro juga akan mencari dan membunuh Hiyori. Dan ya, burung yang digambar oleh Kanjuro terlihat sempurna. Berbeda dengan burung pipit yang digambar oleh Kanjuro saat di Dressrosa. Bisa terbang saja sudah syukur tuh burung. Melihat hal itu, Kinemon semakin kesal dan berkata, "Woi, danco, ternyata lu bisa gambar burung yang bisa terbang, Kanjuro." Sambil membawa Momonosuke terbang, Kanjuro mengatakan jika mereka tak akan bisa mengalahkan Kaido. Bahkan, sampai ke Onigashima pun tak bisa. Kakak. Dan yap, Kanjuro yang kabur menggunakan gambar burungnya juga sudah Mimin prediksikan pada video review manga One Piece chapter 974. Sanji yang menyadari jika Kanjuro adalah mata-mata Kaido lantas langsung menggunakan teknik Geppo-nya untuk mengejar Kanjuro. Lalu Usopp pun membantu Sanji dengan menembaki Kanjuro. Dan seperti biasa, Luffy baru menyadari jika Kanjuro adalah mata-mata saat Chopper meneriakinya. Kanjuro kemudian mengeluarkan tekniknya yang dinamakan Sumigumo, di mana Kanjuro membuat sebuah awan dari tinta. Namun yang menarik adalah dia menggunakan rambutnya untuk mengeluarkan tinta. Apakah buah iblis Kanjuro termasuk ke dalam spesial Paramecia sama seperti milik Katakuri? Jika kita melihat kembali flashback Kanjuro pada manga One Piece chapter 974, tubuh Kanjuro diselimuti tinta. Selain itu, nama dan jenis buah iblis Kanjuro pun belum dikonfirmasi oleh Oda Sensei. Tak lama kemudian, awan milik Kanjuro mengeluarkan hujan panah yang terbuat dari tinta. Dan itulah sebabnya Kanjuro mendapat julukan sebagai The Evening Shower. Momonosuke yang melihatnya meminta Kanjuro untuk menghentikannya, tapi Kanjuro malah tertawa. Kakak.
Biarkan semua orang mati sama seperti ayahmu, Oden, dan Toki ibumu. Serta, saat ini, pemimpin mereka hanyalah bocah ingusan yang takut akan ketinggian. Yap, trauma Momonosuke akan ketinggian pasti disebabkan oleh Kaido, di mana pada manga One Piece chapter 973, Momonosuke dicekik oleh Kaido di atap kastil Kuri, yang pastinya sangat tinggi, dan sepertinya itulah yang membuat trauma Momonosuke terhadap ketinggian. Seluruh samurai terlihat panik melihat Momonosuke disandra oleh Kanjuro. Namun Momonosuke yang mesum ini ternyata bisa mengeluarkan kata-kata yang membuat para samurai percaya jika dia pantas memimpin negara Wano nantinya. Semuanya, jangan khawatirkan aku. Itulah yang diinginkan oleh musuh. Aku berjanji jika aku dapat lolos dengan caraku sendiri. Aku ingin kalian mengalahkan Kaido dan Orochi, serta melindungi Wano. Sambil ingusan, Momo berhasil meredam kepanikan padahal dalam hatinya dia sangat tidak yakin jika dia bisa meloloskan diri. Luffy terlihat senang mendengar perkataan Momo karena yang dia tahu Momo hanyalah bocah cengeng yang memakai sanggul. Namun, hal itu membuat banyak samurai ketrigger saat mendengar perkataan Luffy yang tak senonoh itu, serta Luffy berjanji akan menolong Momo karena saat ini Luffy sudah menganggap Momonosuke sebagai temannya. Dengan perginya Kanjuro, hujan panah pun berakhir. Banyak samurai yang terluka dan kapal-kapal yang hancur, serta mereka semua bergegas untuk menuju ke Onigashima. Di atas kapal milik Law terlihat para Scabbard yang sedang mengadakan acara reunian, dan Shinobu pun sudah berada di atas kapal. Sepertinya dia diselamatkan oleh Kawamatsu. Kinemon mengatakan jika Momonosuke pasti tak akan langsung dibunuh oleh Kaido dan Orochi, karena pada manga One Piece chapter 974, Kaido mengatakan jika dia ingin menanyakan sesuatu pada para Akazaya dan meminta Orochi untuk menangkap mereka hidup-hidup. Law yang melihat kapalnya penuh dengan para samurai terlihat sangat kesal dan meminta mereka pergi dari kapal selamnya. Fokus perhatian kru bajak laut topi jerami berpindah pada kapal musuh yang tiba-tiba menghilang, dan tak berselang lama tembakan meriam muncul serta berhasil menghancurkan beberapa kapal milik para samurai. Yap, ternyata kapal perang milik anak buah Kaido mengambil jarak aman dan menembakkan meriam jarak jauh. Dan yap, semua itu berkat senjata kualitas super yang dibuat oleh pabrik-pabrik senjata di Wano Kuni. Ya, senjata-senjata kualitas super ini nantinya pasti akan menjadi milik aliansi Luffy, di mana Mimin sudah pernah membuatkan video mengenai aliansi Luffy nantinya saat melawan Im Sama, dan negara Wano adalah salah satunya. Link videonya ada di pojok kanan atas ya nakama. Para anak buah Kaido terus menenggelamkan kapal milik para samurai satu persatu, dan setiap kapal aliansi mendekati mereka, para anak buah Kaido selalu menjaga jarak agar tidak terkejar. Namun, tiba-tiba dari dalam lautan terdengar teriakan, "Yarinami!" Kamehameha pun muncul dari balik ombak dan berhasil melubangi badan kapal milik anak buah Kaido. Semuanya terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Di tengah kepanikan, seperti biasa, Robin mengeluarkan dark jokes-nya. Dia berkata jika semua ini adalah ulah hantu para bayi yang ditenggelamkan ke dalam laut. Siluet seseorang terlihat berdiri di atas reruntuhan kapal tersebut. Siapakah dia? Yap, dia adalah Jinbe. Dia memperkenalkan diri sebagai kru baru bajak laut topi jerami. Juru kemudi bajak laut topi jerami, Jinbe si kesatria lautan. Harga buronan 438 juta berry. Jinbe menjadi orang kedua di kru bajak laut topi jerami yang memiliki nilai buronan tertinggi. Disusul Sanji dengan bounty 330 juta berry dan Zoro dengan bounty 320 juta berry. Law dan Kid kaget melihat Jinbe yang bergabung dengan bajak laut topi jerami. Ya, Luffy semakin di depan. Gaspol. Jinbe berhasil bergabung dengan Luffy di waktu yang tepat, dan dia terlihat sehat walafiat, tanpa cacat sedikit pun. Namun dia datang sendirian. Apakah kawan-kawannya di Sun Pirate, Wadatsumi dan Germa 66 berhasil selamat? Di mana pada manga One Piece chapter 902, Jinbe terakhir terlihat sedang menghadang Big Mom dan dibantu dengan pasukan dari Germa 66. Dan saat itu, Jinbe mengatakan pada para anggota bajak laut matahari jika mereka hanya harus mengulur waktu sampai bajak laut topi jerami keluar dari wilayah Big Mom. Sepertinya mereka semua berhasil selamat, dan sepertinya juga Jinbe beristirahat beberapa hari bersama bajak laut matahari untuk melakukan recovery. Oleh karena itu, Jinbe sedikit terlambat datang ke Wano Kuni, dan saat ini tubuhnya sudah siap untuk bertarung melawan Big Mom dan Kaido.
Yang jadi pertanyaan besar saat ini adalah di mana sekarang posisi dari Nekomamushi. Sudah dipastikan jika Nekomamushi mengetahui kapan penyerbuan ke Onigashima akan dilakukan. Bahkan pada manga One Piece chapter 958, Inuarashi kecewa dengan si kucing oren barbar karena belum tiba saat hari H peperangan. Nekomamushi terakhir diperlihatkan pada manga One Piece chapter 909. Dari percakapan antara Nekomamushi dan Marco, sepertinya Marco tidak bisa meninggalkan pulau tempat kelahiran dari Shirohige, dan Nekomamushi tidak bisa memaksanya. Dan sepertinya dia bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke negara Wano, karena waktu Nekomamushi sudah tidak banyak lagi. Banyak spekulasi mengenai di mana keberadaan Nekomamushi saat ini, setelah gagal membawa Marco, dan sepertinya keberadaan para mantan komandan Shirohige yang lain tersebar di mana-mana. Maka kemungkinannya akan sangat kecil jika Nekomamushi harus menjemput mereka satu persatu. Jika dia mau, dia harus mencari seseorang yang punya hubungan dengan tuannya, yaitu Kozuki Oden, dan memiliki kekuatan yang besar untuk membantu aliansi dalam peperangan di Onigashima. Ya, seseorang yang memiliki hubungan dengan Kozuki Oden dan saat ini masih aktif menjadi bajak laut adalah Akagami no Shanks. Mungkin saja pesan yang dititipkan Marco pada Nekomamushi adalah pesan dari Akagami no Shanks untuk Luffy. Karena terakhir, Marco dan Shanks yang mengurus pemakaman dari Ace dan Shirohige. Dan dari situ kemungkinan Nekomamushi mendapatkan ide cemerlang untuk meminta Shanks membantu dalam perang di Wano Kuni. Kedatangan Shanks ke Wano sudah pernah Mimin bahas pada video yang berjudul 5 Kaisar Lautan akan bentrok di Wano Kuni. Linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Atau bisa jadi Nekomamushi sebenarnya sudah ada di perairan Wano Kuni. Namun dia bertemu dengan anak-anak Big Mom. Pada manga One Piece chapter 934, mereka sedang mencari jalan lain untuk menuju ke Wano Kuni. Karena mereka hanya memiliki Fever Card Big Mom dan belum mengetahui jika Big Mom dan Kaido sudah beraliansi, mungkin saja saat ini memang mereka masih berada di luar Wano dan tak sengaja bertemu dengan Nekomamushi. Tapi spekulasi ini kurang kuat karena sudah 6 hari berlalu sejak Big Mom jatuh dari kapalnya dan kemungkinan besar anak-anak Big Mom sudah berada di Onigashima. Berarti spekulasi yang lebih kuat adalah saat ini Nekomamushi sedang berada di tengah jalan bersama bajak laut Akagami. Bagaimana menurut nakama? Yos nakama, itulah review One Piece chapter 976. Apabila nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!